Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan Kimia 21 Unimal. Kali ini kita akan belajar mengenai kimia lingkungan, khususnya pencemaran air. Pencemaran air merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di desa maupun di kota. Contohnya di sini adalah pencemaran air pada kali. Pada gambar berikut bisa dilihat air yang berada di kali berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga masyarakat di sekitar sana merasa terganggu dan krisis air bersih. Susah mendapatkan air bersih. Sebenarnya, apa saja sih syarat yang mengatakan suatu air atau suatu perairan itu tercemar, dan apa saja komponen yang bisa mencemari air? Yuk kita bahas sama-sama. Baik, di sini kita akan mulai membahasnya dari syarat-syarat air bersih terdahulu. Apa saja sih syarat suatu perairan dikatakan bersih atau tidak terkontaminasi? Yang pertama adalah tidak berwarna. Kedua, tidak berasa. Lalu tidak bau, jernih, memiliki pH sekitar 7, dan harga DO tinggi dan BOD atau COD rendah. Oke, baik. DO, BOD, COD. Apa sih DO, BOD, COD itu? Oke. DO atau dissolved oxygen atau oxygen demand adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. BOD, biological oxygen demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Sedangkan COD, chemical oxygen demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Nah, jika nilai DO pada air semakin tinggi, maka kualitas air akan semakin baik. Dan pada umumnya, pada 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal adalah 9 ppm atau part per million atau setara dengan miligram per liter. Berbeda dengan DO, jika nilai BOD semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Oke, sekarang kita lanjut ke pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh aktivitas manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak bisa digunakan lagi sesuai fungsinya. Lanjut ke komponen pencemar air. Nah, apa saja sih komponen pencemar pada air? Nah, salah satunya di sini adalah bahan buangan, padatan atau butiran, bahan buangan organik atau anorganik, air limbah industri, pestisida, tumpahan minyak bumi, deterjen, sabun, dan sampo. Bahan buangan padatan atau butiran itu contohnya seperti sampah, botol-botol, bahan buangan organik seperti bahan-bahan rumah tangga. Nah, contoh pada air limbah industri itu adalah limbah pada pabrik, pestisida, tumpahan minyak bumi itu contohnya seperti jikalau ada kapal yang terbentur atau mengalami kecelakaan, tumpah minyak bumi ke perairan laut, itu merupakan komponen pencemar air. Nah, selanjutnya deterjen, sabun, dan sampo. Nah, tidak hanya komponen pencemar air, di sini kita akan bahas kesadahan air. Apa sih itu kesadahan air? Kesadahan atau biasa disebut dengan headness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Kesadahan air terjadi karena adanya ion-ion Ca2+, Mg2+, atau dapat juga disebabkan adanya ion-ion lain dari logam bervalensi banyak seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat.
Air yang memiliki sifat sada ditemukan pada wilayah yang menggunakan sumber air tanah atau sumur, di mana pada daerah tersebut memiliki lapisan tanah yang mengandung deposit garam mineral, kapur, dan kalsium. Lanjut ke jenis kesadahan air. Kesadahan air ini terbagi menjadi dua, ada kesadahan air tetap dan kesadahan air sementara. Yuk kita bahas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kesadahan air itu terbagi menjadi dua, ada kesadahan air tetap dan kesadahan air sementara. Nah, kesadahan air tetap terbagi menjadi dua, begitu juga dengan kesadahan air sementara. Yang pertama, air dengan kesadahan tetap adalah air yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Ingat, di sini adalah selain ion bikarbonat. Misalnya dapat berupa ion Ca-, NO3-, dan SO42-. Sedangkan kesadahan sementara ialah air sadah yang mengandung ion bikarbonat. Kalau yang tadi yang tetap tidak mengandung selain ion bikarbonat. Kalau yang sementara ialah yang mengandung ion bikarbonat. Oke, lanjut yang kedua. Air sadah tetap tidak bisa dihilangkan dengan cara pemanasan. Sedangkan kesadahan sementara, sifat kesadahan pada air sadah sementara bisa dihilangkan dengan memanaskan air. Jadi perbedaannya, jika kesadahan sementara itu bisa dipanaskan airnya, sedangkan kesadahan tetap itu tidak bisa hilang dengan pemanasan. Nah, ini dia dampak pencemaran air. Yang pertama, binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Yang kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Keempat, meningkatnya kecepatan reaksi kimia. Yang kelima, produktivitas tumbuhan terganggu. Dan yang terakhir, terganggunya kesuburan tanah. Jadi, dampak pencemaran air ini sangat merusak ekosistem yang ada di perairan. Lantas, bagaimana cara-cara pencegahan pencemaran air? Nah, yang pertama itu ada cara administratif. Nah, cara ini yaitu terbagi menjadi tiga. Ada penerapan standar kualitas air sungai, baku mutu kualitas air limbah industri, serta pelaporan dan pemantauan lingkungan. Yang kedua, cara edukasi. Pertama, penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. Yang kedua, penyuluhan melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Yang ketiga, sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Dan terakhir, caranya ialah cara teknologis. Yang pertama, penerapan produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk, barang atau jasa. Dan yang terakhir, penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL. Semoga dari materi ini dapat memotivasikan kita agar melindungi lingkungan dan tidak mencemarkan lingkungan, khususnya pencemaran pada air. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.